seperti menggunakan masker secara benar selama berada di dalam area lingkungan gereja katedral, dilarang melepaskan masker dengan alasan apapun, kecuali pada saat akan menyambut hosti dari pastor atau prodiakon. Seluruh umat wajib memastikan sudah mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan memakai hand sanitizer sebelum memasuki gereja. Seluruh umat wajib menjaga jarak minimal 1 meter satu sama lain. Sekian dan terima kasih.
Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Misa pelantikan pada malam hari ini dipimpin oleh Pastor Wilhelmus Tulak. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita, dan kita akan mengikuti misa pelantikan pengurus PD PKK El Shaddai Kams dengan masa bakti 2020 sampai dengan 2023. Juga untuk umat yang mengikuti malam ini melalui live streaming, mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian besar anugerah-Mu, dilanjutkan dengan pujian Kau telah memilihku. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah
bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Marilah kita menghadap takhta kasih karunia dengan penuh harapan untuk memperoleh rahmat dan mendapat pertolongan pada waktunya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, seluruh keluarga besar PD El Shaddai, baik yang hadir dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, yang mungkin sedang mengikuti misa pelantikan pengurus baru PD El Shaddai untuk masa bakti 2020 dan 2023. Salam sehat semuanya, ya. Saya yakin kita berani datang karena kita yakin bahwa kita berada dalam keadaan sehat-sehat, ya. Saya kira selama pandemi kita belum pernah berkumpul seperti ini, ya. Jadi ini pertemuan kita yang pertama. Semoga dapat memotivasi kita untuk lebih berani lagi berkumpul dengan tentu saja memperhatikan protokol kesehatan. Sebagai informasi untuk kita pada misa pelantikan ini, kalau belum disampaikan tadi, ya, koordinator BPK tidak sempat hadir karena berada di luar kota, tetapi akan diwakili oleh wakil ketua, ya, Ibu Sulifah, dan pengurus yang lain yang akan memberikan dukungan dan support bagi pengurus baru PD El Shaddai, Persekutuan Doa El Shaddai. Diambil dari bacaan harian, pesannya sangat jelas bahwa kita dipanggil dan didoakan agar kita senantiasa bersatu. Dan inilah salah satu tugas dan tanggung jawab pengurus. Pengurus senantiasa diharapkan untuk dapat mempersatukan seluruh anggota. Agar kita layak melaksanakan misa pelantikan ini, ya, mari kita terlebih dahulu dengan rendah hati mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita angkat sebuah lagu. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Marilah berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena akhirnya pada malam ini, setelah beberapa kali tertunda, kami berkumpul bersama-sama keluarga besar Persekutuan Doa El Shaddai untuk mengadakan misa pelantikan pengurus yang baru. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena melalui pengurus yang lama, Engkau telah memperkenankan kami senantiasa boleh berkumpul dan mempersatukan hati kami lewat persekutuan doa ini. Dan kami mohon ya Tuhan, semoga melalui pengurus yang baru yang akan dilantik pada malam ini, Engkau semakin mempersatukan kami, sehingga kami semakin merasakan suasana persaudaraan lewat persekutuan doa ini. Karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, hadirlah bersama kami di dalam perayaan ini. Sentuhlah hati kami dengan roh-Mu, agar kami semakin meyakini bahwa Engkau memanggil kami untuk senantiasa ikut mengambil bagian dalam membangun kebersamaan dan persaudaraan kami, sebagaimana yang akan kami dengar lewat kesaksian hidup Rasul Paulus dan doa Yesus Putramu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk dan kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah, yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkannya supaya imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan terbagi-bagilah orang banyak itu, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi telah, "Aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung." Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu "Kusiapkan Hatiku". Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka, dan aku akan memberikannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku pun di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada hari ini, hari pelantikan pengurus yang baru, kita berada pada hari yang ke-7 novena Roh Kudus. Saya kira tidak direncanakan ya Ibu Eng ya, bahwa kita mau pelantikan dalam masa novena ya.
Kita tidak merencanakan itu, ya. Kita hanya sepakat tanggal 20 Mei, ya. Dan hari ini kita juga merayakan Hari Kebangkitan Nasional, ya. Jadi ini pelantikan ini berada dalam suatu momen yang sangat menarik, ya, sangat menarik, ya. Tentu saja kita tidak perlu berpanjang-panjang pada acara pelantikan ini, karena itu saya mau to the point saja, bahwa bacaan Injil berbicara tentang doa Yesus, dan doanya hanya satu, supaya semua orang yang mengikuti Dia senantiasa bersatu, sebagaimana Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Ya. Jadi kita diingatkan oleh Yesus bahwa kita perlu senantiasa membangun atau mengusahakan persatuan. Nah, bagaimana agar persatuan itu bisa tercapai atau tercipta? Ya, maka tentu saja kita tidak bisa bersatu kalau tidak ada yang mempersatukan kita, ya. Nah, karena itu baiklah mari kita merenungkan siapa yang dapat mempersatukan kita. Nah, inilah arti pentingnya pengurus. Bahwa pengurus salah satu tujuan pokok pengurus adalah mempersatukan. Nah, komunitas kita ini kan disebut persekutuan. Ya. Persekutuan itu selalu menunjuk pada apa yang ada di dalam diri kita, yaitu hati kita, ya, hati kita. Jadi persekutuan itu kan maksudnya untuk mempertemukan hati, ya, mempertemukan hati. Kalau hati sudah ketemu, maka kita akan bisa bersatu. Karena kalau hati sudah bertemu, maka kita akan saling merindukan. Ya, ini selama pandemi ini kita berada di rumah, saya kira kita sudah rindu, ya. Rindu untuk bertemu, rindu untuk berkumpul. Nah, itu yang pertama. Jadi pengurus salah satu tujuannya mempersatukan. Nah, bagaimana agar pengurus dapat mempersatukan? Nah, maka ada dua hal yang ingin saya pesankan. Yang pertama, bahwa pengurus hanya bisa mempersatukan kalau Roh Kudus selalu ada di tengah-tengah kita. Ya, Roh Kudus. Karena hanya dengan sentuhan dan gerakan Roh Kudus kita dapat bersatu. Ya, karena yang bisa menggerakkan hati kita ya hanya Roh Kudus. Hanya Roh Tuhan. Nah, pada hari yang ke-7 novena ini mari kita mohon. Dan nanti kita akan memohon 7 karunia Roh Kudus, ya. Supaya kita semakin dapat digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga anugerah Roh Kudus itu semakin dapat kita alami, kita rasakan dalam komunitas kita. Yang kedua, ya, mari kita belajar pada Rasul Paulus. Nah, dalam bacaan pertama tadi ya, Rasul Paulus ditangkap, dipenjarakan, ya, diadili. Tapi ia tidak pernah mundur, ya. Ia tidak pernah angkat tangan, ya. Dia tetap pada komitmennya untuk mewartakan Injil.
mewartakan Yesus. Maka kita perlu belajar pada Rasul Paulus, ya, bahwa kita berharap kita senantiasa mempunyai semangat seperti Rasul Paulus, ya, bahwa kita tetap akan berusaha, ya, membangun persatuan kita, membangun persaudaraan kita, khususnya para pengurus, ya, bahwa tidak ada kata mundur, ya. Tidak ada kata mundur, ya, ya, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Rasul Paulus bisa senantiasa tidak hanya bertahan, ya, tapi menggunakan setiap kesempatan, termasuk ketika dia diadili, termasuk ketika dia di penjara, digunakan sebagai kesempatan untuk bersaksi, ya, bersaksi. Ini menariknya Rasul Paulus, ya. Jadi dia bersaksi bukan hanya ketika dia aman-aman, ya. Dia justru bersaksi ketika dia berada dalam kesulitan, ya. Nah, inilah tantangan bagi kita, khususnya para pengurus, ya. Kalau ada kesulitan, ini kesempatan untuk bersaksi bahwa kita tetap akan berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, ya, agar komunitas kita senantiasa dapat hidup dalam persatuan dan persaudaraan, ya. Maka mari kita senantiasa berdoa, ya, sebagaimana dipesankan Yesus tadi, ya, bahwa dalam sabda perpisahannya dia berdoa, dan doanya cuma satu, supaya semua orang yang mengikuti dia senantiasa hidup dalam persatuan, ya. Amin, saudara-saudara, ya. Amin, bahwa kita senantiasa akan berkomitmen untuk membangun persatuan dan persaudaraan. Dan inilah tujuan dari persekutuan doa kita, ya, supaya senantiasa kita merasakan, ya, bahwa kita sungguh hidup sebagai orang basudara, ya. Inilah tujuan komunitas kita, ya. Karena, ya, ada banyak komunitas di keuskupan kita. Nah, ciri khas dari persekutuan doa adalah membangun persatuan dan persaudaraan. Tuhan memberkati pengurus yang baru, memberkati pengurus yang lama yang telah melaksanakan tugas, dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam upacara pelantikan. Saudara-saudari, marilah sejenak kita mengikuti pelantikan dan mendoakan saudara-saudara kita yang akan menjadi pengurus persekutuan doa El Shaddai Masa Bakti 2020-2023 yang akan diawali dengan pemanggilan nama mereka oleh Ketua BPK PKK KAMS yang akan diwakili. Silakan. Sebelumnya saya akan bacakan surat pengukuhan dari BPK. Kop surat Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Makassar. Surat pengukuhan nomor 001-SPH-1-2021 memperhatikan surat dari Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik PD PKK El Shaddai nomor 004-04-05-2021 tertanggal 4 Mei 2021 tentang pelantikan pengurus baru PD PKK El Shaddai untuk masa bakti 2020 sampai 2023. Dan surat keputusan nomor 15-14-2-14-2-2-2021 dari Keuskupan Agung Makassar
tertanggal 15 Februari 2021 tentang pengangkatan pengurus Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Keuskupan Agung Makassar, masa bakti 2021-2024, bahwa visi misi dan tujuan pembaruan karismatik Katolik adalah turut mengambil bagian secara aktif dalam membangun umat Allah, membangun gereja, membangun paroki, membangun persaudaraan Kristus. Sekretaris Jo Setiawan. Saudara-saudari yang dilantik menjadi pengurus PT Umum: Antonius Heinrich Tony Widijono, anggota Fransiskus Sinar. Bagian transportasi, Kasih Transportasi Antonius Heinrich Tony Wijono, anggota Grece Tresia Tani Wijaya, Tony Gandasuli, Fransiskus Sinar. Bagian keuangan, admin, dan kesejahteraan sosial, Kepala Bagian Tres Winata, Kasih Keuangan dan Pembukuan Tres Winata. Kasih Dana Emelda Suryanti, anggota Tresia Tukunan, Caroline Lawrence, Desi Wijaya, Yeni Winavarni, Sylvia Loa, Francisca Hartini, Priska. Kasih Kesejahteraan Sosial, Yosefina Sisila Pemantau, Evelyn Rumincap, Francisca Hartini, Lucia Nusi, Desi Wijaya, Priska. Bapak Pastor, inilah saudara-saudari kita yang telah bersedia untuk dilantik menjadi pengurus PD PKK El Shaddai. Silakan. Tambahan, bagian pengembangan, pengajar, dan pelantikan, Kepala Bagian Maria Ingriani Gani, Fasilitator Meli Lunanta, Evelyn Rumincap, Oli Geralda M. Palailu, Ece Tresia Sondak, Juul Bernadette Roring, Nicholas Mean, Maria Liliana Kristiani Raharjo. Bapak Pastor, inilah saudara-saudara kita yang telah bersedia untuk dilantik menjadi pengurus PD PKK El Shaddai. Apakah menurut saudara mereka ini pantas dan layak untuk tugas itu? Sejauh pengetahuan saya, mereka ini layak. Sebelum menerima permohonan saudara-saudari, saya mempersilahkan saudara-saudari pengurus yang baru untuk mengucapkan janji pengurus bersama-sama. Ya, bisa dikasih mic satu. Ya, kan saya bantu. Mic. Ibu Eng dikasih mic. Bersama-sama semua ya. Mari kita bersama-sama mengucapkan janji pengurus. Dengan ini kami berjanji di hadapan Allah dan saudara-saudari sekalian, di hadapan Allah dan saudara-saudari sekalian, bahwa kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi tugas kami sebagai pengurus PD PKK El Shaddai masa bakti 2020 sampai dengan 2023. sebagai pengurus PD PKK El Shaddai masa bakti 2020-2023 dengan baik dan setia, jujur di hadapan Allah dan sesama,
memberi teladan dalam pelayanan kasih, sukacita, takut akan Tuhan, memberi teladan dalam pelayanan kasih, sukacita, takut akan Tuhan, dan setia kepada ajaran imam Gereja Katolik. dan setia pada ajaran Imam Gereja Katolik. Semoga Tuhan menjadi saksi kami Semoga Tuhan menjadi saksi kami dan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, dan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, memberi kekuatan kepada kami memberi kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya dengan baik dan setia. untuk melaksanakannya dengan baik dan setia. Amin. Amin. Setelah mendengar janji saudara-saudari, marilah kita mendoakan mereka pada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini, pada malam ini, Engkau telah memilih dan mengutus saudara-saudara kami ini menjadi pengurus PD PKK El Shaddai Masa Bakti 2020-2023. Sudilah kiranya Engkau memberkati dan menolong mereka untuk melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Bantulah mereka memanfaatkan pengetahuan dan kemampuannya untuk menunaikan tugasnya dengan semangat kasih dan pengabdian seperti Kristus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah rahmat-Mu agar selama masa jabatannya mereka tetap setia melaksanakan tugas dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, Tuhan itu setia. Dia akan mendampingi saudara-saudari, meneguhkan dan melindungi dalam perjalanan. Maka di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh umat sekalian, saya melantik saudara-saudari menjadi pengurus PD PKK El Shaddai Masa Bakti 2020-2023. Semoga Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudari sekalian dalam melaksanakan tugas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari akan diperciki dengan air suci dan sesudah itu Wakil Ketua BKK akan menyerahkan surat SK secara simbolik. Disilakan ketua yang baru maju. Ya. Disilakan Ibu, silakan. Ya. Ya. Kita beri tepuk tangan. Mari kita selanjutnya memperbaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya ke Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sebagai pengganti doa umat, mari kita bersama-sama memohon 7 karunia Roh Kudus. Puji syukur nomor 93. Nanti dapat diikuti melalui tayangan. Marilah berdoa, kita doakan bersama-sama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Terpuji dan Tuhan Allah semesta, saudara kemurahan kami terima roti yang kami siapkan. Inilah hasil dari bumi sang manusia yang menunggu roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta
terpujilah selama-lamanya. berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, sucikanlah roti dan anggur ini, yang kami terima sebagai anugerah-Mu. Semoga persembahan ini mengubah kami menjadi persembahan abadi bagi-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, ia menampakkan diri kepada semua muridnya. Di depan mata mereka ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagunganmu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kudus selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ke saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara-saudara kami, sekomunitas kami, seiman kami yang meninggal dalam Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam dalam bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Kami mohon janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus,
Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah lebih dalam lagi untuk Yesus kita. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung
hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah, hanya Yesus yang ku sanja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Mari kita berdiri. Oh, Yesus, Kau sembah, Kau curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Masuk hadirat-Mu, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu.
berkat-Mu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, Engkau Allah kami, Engkau yang ditinggikan. Syarala maseh, inama takara syaranamo. Oh haleluya, oh haleluya, yararara maso, Terima kasih kami aturkan kepadamu ya Tuhan. Selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan memasuki beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari Koordinator PD El Shaddai oleh Ibu Ingriani Gani. Yang kedua, sambutan dari Bapak Pastor Moderator PD El Shaddai oleh Pastor Wilhelmus Tulak. Yang ketiga, sambutan dari Pastor Wilhelmus Tulak, PR, sebagai Pastor Paroki Katedral sekaligus Kemudian yang kedua, sambutan dari Bapak Pastor Moderator PD El Shaddai oleh Bapak Pastor Wilhelmus Tulak. Ya, selamat malam semua. Singkat saja yang akan saya sampaikan. Tentu saja ucapan terima kasih dan pesan ya. Yang saya hormati pengurus BKK yang hadir, yang diwakili oleh Wakil Ketua Ibu Sulipam, pengurus PD BKK El Shaddai yang baru dan yang lama yang hadir dalam misa pelantikan ini, dan seluruh keluarga besar PD El Shaddai, baik pengurus yang baru maupun pengurus yang lama dan seluruh anggota yang sama-sama saya kasihi di dalam Tuhan. Singkat saja yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama tentu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus yang lama, Ibu Alce dan kawan-kawan yang telah menyelesaikan tugasnya, tugas pelayanan masa bakti 2017 ya Bu, sampai 2020 ya.
Dan kita mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru ya, untuk masa bakti 2020 sampai 2023. Ibu Maria dan kawan-kawan. Ya. Selanjutnya, saya hanya ingin kembali menggarisbawahi apa yang dikatakan tadi oleh Ibu Ketua, ya, bahwa pada akhirnya memang pengurus atau pelayanan ini selalu membutuhkan pengorbanan, ya. Pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, ya, dan itu yang seringkali tidak mudah, ya. Pengorbanan perasaan, pengorbanan tenaga, ya, dan seringkali juga ya pengorbanan materi. Tapi saya yakin bahwa kalau kita semua melaksanakannya dengan penuh sukacita, maka pengorbanan kita akan senantiasa menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi kita sekalian, baik bagi yang bersangkutan, bagi keluarga, dan tentu untuk komunitas kita. Selamat bertugas kepada Ibu Maria dan kawan-kawan. Tuhan memberkati. Kemudian kata sambutan yang 3, sambutan dari BPK Makassar yang diwakili oleh Ibu Sulifa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Selamat malam, Pastor. Oleh karena kita di dalam kamar bisa mewartakan firman Tuhan, kita di rumah bisa mewartakan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak punya kuota, terhambat. Mari saudara-saudari, saya atas nama BPK mengucapkan profisiat, dan jangan kita berhenti melayani karena pandemik. Justru menjadi kita semangat kita berkobar-kobar. PD El Shaddai merupakan salah satu dari 17 PD yang ada di dalam Keuskupan Agung Makassar. Mari kita saling bergandengan tangan melalui program-program. Pastor yang kami hormati, kami kasihi, yang selalu membantu kami selama kepengurusan kami bersyukur. Terima kasih Pastor. Kita beri tepuk tangan bagi Pastor. Terima kasih juga yang kehadiran dari Ibu Sulifa, Wakil Koordinator BPK, dengan Jo sama Ervina, ya. Terima kasih sudah hadir. Hanya ada yang saya mau katakan, yaitu saya berterima kasih atas teman-teman semua yang bersama-sama kita sudah jalani dalam kepengurusan lama. Terima kasih banyak. Mungkin masih ada banyak kesalahan saya, ya, kekurangan saya, tapi kita sudah sama-sama jalani. Maafkan mungkin dari saya itu, dan saya bersyukur untuk Ibu Eng yang dia telah mau menerima tugas tanggung jawab untuk PD El Shaddai. Dan kita semua, mari kita saling bergandengan tangan, kita mendukung Ibu Eng supaya kita sama-sama El Shaddai bisa maju, bisa melayani dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, karena waktu membatasi kita, ya, dan karena pandemi, acara pokok kita sudah selesai, maka mari kita berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian, segenap keluarga besar PDPKK El Shaddai, khususnya pengurus yang baru,
senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Peran Ekaris dalam rangka pelantikan pengurus yang baru PDPKK El Shaddai sudah selesai. Kita pergi, kita diutus. Mari kita tutup mari kita tutup misa pelantikan ini dengan satu pujian, jangan lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.